Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi mengenai jenis-jenis kerusakan pada jalan. Di mana presentasi ini dilakukan melalui aplikasi Canva, gunanya sebagai juga bahan ajar maupun sebagai tugas karena mengikuti pelatihan fasilitator pembelajaran digital. Baiklah, saya mulai presentasi saya. Jenis-jenis kerusakan pada jalan. Di sini kita mungkin tidak membahas segala macam jenis-jenis kerusakan jalan, cuma dalam presentasi kali ini saya hanya memunculkan 3 jenis kerusakan jalan. Yang pertama yaitu jalan berlubang, retak memanjang, dan yang ketiga retak buaya. Jalan berlubang, kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan ringan yang tidak diperbaiki dan terus-menerus digenangi oleh air. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa musuh utama jalan itu adalah air, di mana air menggenang dan tidak tersalurkan ke drainase jalan, itu dapat mengakibatkan kerusakan pada jalan tersebut. Adapun yang dapat kita bisa lakukan untuk mengantisipasi terhadap jalan berlubang, yaitu bisa dilakukan dengan penambalan atau patching, yang kemudian untuk selanjutnya dilakukan overlay atau pelapisan kembali. Dalam beberapa kasus, mungkin akan ditemukan lubang yang lebih besar dan tanah dasarnya sudah habis, itu perlu dilakukan dengan rekonstruksi, yaitu dengan perbaikan tanah dasar, perbaikan fondasi dasarnya kembali, baru ditutup dengan menggunakan aspal. Di sini adalah salah satu contoh dokumentasi atau foto dari jalan yang berlubang. Ini pada kondisi yang kering. Apabila dibiarkan dan tidak ditutup atau ditambal, dan ketika musim hujan air menggenang, lubangnya bisa saja menjadi lebih besar lagi. Ya, kedua, retak memanjang disebabkan oleh konstruksi lajur perkerasan yang tidak memadai, beban lalu lintas yang berlebihan, perubahan suhu, dan kurangnya kekuatan perkerasan yang mengakibatkan terjadinya retakan refleksi di bawah permukaan jalan. Adapun penanganannya yang dapat dilakukan dengan mengisi celah retakan dengan campuran aspal cair dan pasir, yang kemudian bisa dilakukan overlay atau pelapisan ulang. Untuk beberapa kasus mungkin ada yang terjadi retakan memanjang dengan beserta deformasi, di mana tanah dasarnya juga ikut turun, sehingga itu tetap melakukan penanganan terhadap tanah dasarnya terlebih dahulu sebelum dilakukan pengaspalan. Ini adalah contoh foto dokumentasi dari retak memanjang. Bisa dilihat retaknya menerus mengikuti jalur aspal jalan. 3. Retak buaya disebabkan oleh bisa jadi usia perkerasan jalan, di mana semakin tua atau semakin lama umur jalan tersebut, semakin besar kemungkinan terjadi retakannya. Kedua, tanah dasar yang tidak memadat. Ketiga, beban kendaraan yang berlebih.
keempat, drainase yang buruk, dan kelima, desain campuran aspal yang buruk. Retakan buaya ini dapat ditambal dengan cara memotong area yang retak. Jadi diperkirakan retakannya sampai di mana, ditandai untuk dilakukan perbaikan. Perbaikannya dilakukan dengan mengganti dengan aspal baru. Atau dengan cara lain untuk menambal dengan mengaplikasikan sealant atau pengisi retakan berbahan karet panas. Nah, ini adalah contoh dokumentasi dari retak buaya. Bisa dilihat dari dokumentasi ini. Baiklah, sekian dan terima kasih. Eh, Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.